ini nih teman-teman, jalan yang ambruk setengah ya. Wih, di dalam juga. Nah, ini jembatan yang jebol waktu itu teman-teman. Waduh, ini benar-benar terputus ya ini kalau misalkan nggak dibuka sama jalan yang bekas longsor, dan longsornya juga nggak tanggung-tanggung, ini merusak jalan parah teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini saya posisi masih di penginapan ya, dan ini sedikit room tour dari saya teman-teman. Penginapan di dekat Curug Sodong. Jadi yang pertama ini untuk view di depan teman-teman. Ya, langsung menghadap ke curug ya. Dan untuk ini motor saya bisa langsung parkir di depan. Nah, ini lorong penginapan teman-teman. Dia modelnya bungalow ya. Sekarang kita ke kamar. Untuk toilet teman-teman, dia pakai kloset duduk ya, dan lumayan bersih juga di sini. Nah, ini ada lemari buat teman-teman kalau naruh baju, dan ini ada handuk teman-teman, dan ini ada TV tapi TV-nya nggak bisa dipakai ya, dan disediakan kursi juga. Dan untuk kasur lumayan teman-teman, empuk ya. Dan ini ada gantungan baju, dan ini ada meja juga. Dan ini saya juga udah siap-siap teman-teman. Saya udah pakai jaket, dan sekarang tinggal manasin motor. Setelah itu kita langsung berangkat menuju ke Bekasi. Oke, sama-sama teman-teman, kita gas menuju ke Bekasi. Oke teman-teman, ini saya udah siap dan langsung gas ya. Treknya lumayan ya ini. Nah, ini kita ke kanan ya. Kita ke sini teman-teman. Dan untuk map teman-teman, ini udah saya tembak langsung ke Citorek ya. Jadi rute kita hari ini tuh lintas di daerah Citorek teman-teman. Jalan dari Curug Sodong teman-teman, ini yang kita lewatin kemarin sore ya. Ini banyak banget pohon mangga. Tapi buahnya sepertinya udah dipanen ya ini. Soalnya saya lihat dari tadi nggak ada buahnya sama sekali. Dan untuk cuaca teman-teman bisa lihat cerah banget ya ini. Panasnya mentereng banget, membakar kulit. Wih, di persawahannya keren ya. Nah, ini ada aliran irigasi teman-teman. Jadi buat mengaliri sawah ya, biar sawahnya nggak kering. Dan air ini itu diambil dari curug teman-teman. Jadi dari curug dia langsung mengalir ke persawahan ya. Nah, ini kita diarahkan ke kanan teman-teman sama Google Map ya. Ini saya sekarang menuju ke Ciletuh teman-teman. Jadi kita nanti lewat di samping pantai ya, di pinggir pantai. Nah, ini lurus nih. Kemarin kita dari sana teman-teman, dan sekarang kita lurus ya. Dan mudah-mudahan lancar perjalanan hari ini teman-teman. Sekarang kita sekalian update untuk rute terbaru Ciletuh ya teman-teman. Pasca bencana banjir sama longsor kemarin, yang ada beberapa jalan yang memang terputus ya karena tertimbun longsor, dan ada juga jalan yang jebol teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kabar terupdate tentang rute Ciletuh, nah teman-teman bisa simak video saya ya sampai habis. Wih, nih pemandangan di depan keren banget. Dan hoki teman-teman, kita hari ini dikasih langit biru ya. Setelah kemarin sempat mendung di daerah Bogor, tapi untungnya di sini cerah teman-teman. Kawasan rawan tsunami. Nah, ini tebingnya ada di sana ya. Curug Sodong ada di sebelah sana teman-teman. Widih, mantap. Curug Cimarinjung. Nah, kita ke kiri teman-teman, mengarah ke Pantai Palangpang. Kalau Curug Cimarinjung dia ke kanan ya. Dan memang di sini view-nya komplit ya.
Bukit ada, sawah ada, pantai juga ada. Mantep memang pantai selatan ini. Dan rutenya juga mantep banget. Nih, ini ada perahu, sepertinya baru dicat ya. Jadi di posisinya dibalik biar catnya kering. Bau ikan di sini. Kemungkinan kalau warga-warga sekitar di sini belanja ikan di sini ya. Ini pasar nelayan, teman-teman. Beli ikan asin di sini ada kayaknya. Widih, mantap. Nah, itu curugnya kelihatan tuh di depan. Curugnya langsung kelihatan dari pinggir jalan ya. Saya kurang tahu ya, itu kemungkinan Curug Cimarinjung ya, teman-teman. Saya agak bingung soalnya. Yang pasti dia kelihatan jelas banget di pinggir jalan. Wih, ada sapi nih, langsung makan rumput di lapangan ya. Nah, itu di atas bukit ada villa sepertinya. Dan itu cuman villa satu-satunya ya, teman-teman. Kalau nginep di villa itu view-nya pasti kelihatan jelas banget ya dari bawah. Nah, ini sungai ini, teman-teman. Dan ada tanah ya, sepertinya kalau banjir dia larinya ke sini juga. Wih, sawahnya mantep nih. Nah, ini baru mau ditanamin ya, tanamin padi. Dan untuk treknya juga mantep, teman-teman. Nah, ini nih curugnya kelihatan jelas banget. Mantap sih ini. Dan untuk airnya dia juga udah nggak coklat ya. Wih, ini ada penginapan, teman-teman. Dia view-nya langsung sawah. Bagus ya. Di sini kita udah mulai nanjak lagi ya, teman-teman. Tanjakannya juga terjal. Kemungkinan kita nanti lewat di tanjakan dini, teman-teman. Tapi posisi kita turun ya nanti. Karena kita arahnya dari Curug Sodong. Wih, kita nanjak lagi, bro. Di sini adem ya. Ketutupan sama bambu. Wih, ekstrim ini. Dan ini saya pertama kali lewat sini, teman-teman. Waduh, mantap. Ini menguras bensin. Waduh, setelah nanjak kita langsung disambut sama turunan, teman-teman. Tapi view-nya keren ya. Dan untungnya jalanan di sini sepi. Biarpun sekarang hari Minggu. Nah, ini sepertinya bekas longsor ya. Tuh, bisa sampai jebol begitu. Wah, ini ada batu juga nih. Tanjakannya mantep, teman-teman. Berarti sekarang kita naik di bukit ya. Wih, di bawah keren banget. Wah, ini Puncak Dharma nih. Jadi teman-teman kalau mau main ke Puncak Dharma, parkirnya di sebelah kiri ya. Jadi dia motor gak bisa masuk ke dalam Puncak Dharma. Yang saya suka dari pantai selatan itu, teman-teman, treknya ya. Treknya dia halus dan view-nya juga bagus. Tikungan yang paling mantap sih asli di sini. Teman-teman bisa lihat kondisi jalannya mulus banget ya. Dan di sebelah depan kita, sebelah kanan kiri juga warnanya hijau semua. Ada rumput yang memang sengaja dibudidayakan ya ini. Kita mulai turun, teman-teman. Widih. Dan di kanan kiri kita ini tebing, teman-teman. Nah, ini aspal di sini baru ditambal ya, teman-teman. Sebelumnya pasti bolong dia. Ini salah satu jalur ekstrim menurut saya, teman-teman.
Soalnya kita turun langsung nikung ya. Dan kondisi jalan di sini juga sepi. Biarpun weekend. Padahal dari Jakarta deket teman-teman kalau mau ke Ciletu itu. Naik motor estimasi waktu itu sekitar 5 jam ya. Dengan jarak tempuh 180 kilo lah via Cikidang. Dan ini bisa jadi salah satu destinasi teman-teman kalau liburan weekend ya. Jadi teman-teman bisa main ke sini. Dan untuk penginapan juga banyak. Untuk harga variasi ya teman-teman. Ada yang 100.000, 200.000 dan 500.000 juga ada pastinya. Tapi kalau kita mau camping juga bisa teman-teman. Dan di sini juga ada spot buat camping ya. Setahu saya yang tempat camping itu di dekat puncak akhir teman-teman. Di situ ada tempat camping ya. Soalnya saya pernah lihat di situ. Dan view-nya juga pasti pantai ya. Model perkampungan di sini, di belakang rumahnya langsung jurang teman-teman. Nah ini nih contohnya nih. Nah ini di sebelah kirinya juga jurang nih. Nah ini juga nih. Serem ya teman-teman. Kita turun lagi ya. Waduh ini turunannya panjang. Jadi kita ngeremnya nggak bisa ditahan terus teman-teman, harus gantian ya, kanan kiri gitu. Sayang banget ya kemarin tempat sekeren ini kena musibah longsor. Padahal kalau nggak ada bencana view-nya keren banget. Nah itu di depan kelihatan banget ya pantainya. Widih, udah nggak ada air yang warna coklat lagi teman-teman. Beberapa waktu lalu yang ada bencana banjir itu di pinggir-pinggiran air pantai itu coklat semua ya. Dan sekarang udah biru lagi airnya. Sekarang kita lewat di penginapan mewah teman-teman, Laska. Wih mantep nih. Dan view-nya pasti dia menghadap langsung ke laut ya. Nah di sini teman-teman enak. Ada gubuk kosong ya, puncak Gebang. Terus kita bisa beli es kelapa di sini sambil ngeliat pemandangan pantai. Waduh, komplit. Nah ini kita udah sampai di tanjakan Dini ya. Tapi posisi kita sekarang turun teman-teman. Nah ini kita bisa foto di sini nih. Kita mampir dulu teman-teman. Kita coba foto ya. Kita lanjut teman-teman, habis foto. Dan memang pemandangan di sini keren banget ya. Kalau dilihat dari puncak Dini. Tapi serem juga ini turunannya. Bismillah, berdoa teman-teman. Wih, mantap. View-nya jelas banget ya. Tapi memang kalau mau motoran ke sini pengereman wajib berfungsi ya. Nah, keren banget teman-teman. Widih. Ini jarang-jarang ya saya main ke sini. Langsung kita gas teman-teman. Nah saya dulu pernah mampir di warung sebelah sini ya. Di warung sini teman-teman. Tapi udah lama ya itu. Sama teman-teman saya waktu itu. Oke, kita langsung gas teman-teman menuju ke Citorek ya. Mumpung cuaca lagi cerah ini. Jadi biar kita dapat view Citorek juga. Nah ini nih teman-teman, bekas longsor ya. Wih, serem banget ya. Tapi untungnya sekarang udah bisa dilewatin lagi. Karena bekas longsor jadi view-nya kurang ini teman-teman.
pemandangan yang tadinya keren karena ada longsor jadi ini ya, jadi sedikit berkurang keindahannya. Tapi dulu sempat ada jalan yang putus. Saya kurang tahu ya titiknya di mana. Seperti bukan di sini teman-teman. Nah kalau di sini aman dari longsor. Soalnya nggak ada bekas-bekas tanah longsor ya. Dan gundukan-gundukan tanah bekas longsor itu lama-lama ditumbuhi rumput teman-teman. Jadi pemandangan pasti balik bagus lagi ya. Nah seperti tanah-tanah yang ini, pelan-pelan dia akan ditumbuhin rumput. Nah ini kita ngelewatin jembatan nih. Wih ada anjing, siapa itu? Anjing liar ya. Wow itu pagar sampai ya roboh teman-teman. Nah ini nih yang paling rawan nih. Waduh, gaswat itu kalau longsor. Jadi kita ini perjalanan pulang sekalian explore bekas-bekas longsor ya di jalanan Ciletuh. Jadi ini bisa dibilang rute terupdate di bulan Februari 2025 teman-teman. Ini sebenarnya tanah-tanah kayak begini bisa dimanfaatkan buat ini teman-teman, bikin batu bata. Lumayan ya, bikin bata merah dari tanah merah. Widih, ini di sebelah kiri kita jalanan jebol. Nah ini nih teman-teman, jalan yang ambruk setengah ya. Wih di dalam juga. Nah ini jalan yang jebol beberapa waktu lalu ya. Nah ini kita berhenti dulu teman-teman, gantian kita jalan teman-teman, udah diperbolehkan. Wih mantap, pelan-pelan ya, ngeri-ngeri sedap juga. Nah ini jalanan yang jebol. Ya, terima kasih. Yuk, yuk bang. Nah kita jalan teman-teman. Wih, serem ya. Lagi proses pembangunan ya itu sepertinya. Tapi untungnya jalan itu udah bisa dilewatin ya, biarpun masih belum bagus teman-teman. Jadi akses untuk warga nggak terputus. Nah ini nih jembatan yang beberapa waktu lalu sempet jebol teman-teman, tapi sekarang udah bisa diakses lagi ya. Tapi untuk ukurannya ini nggak terlalu lebar teman-teman, jadi kalau lewat sini tuh harus gantikan ya. Wih jembatannya mantap nih. Nah ini jembatan yang jebol waktu itu teman-teman, bisa ambruk begitu ya, dan sekarang diganti jembatan besi. Ukuran jalan kurang lebih 4 meter ya ini. Setelah dari jembatan itu teman-teman, ke depan udah nggak ada jalan yang jebol lagi ya. Kemungkinan sih paling jalan-jalan longsor seperti yang kita lewatin tadi di belakang, dan juga udah bisa diakses teman-teman. Tapi untuk sisa-sisa tanah pasti masih ada ya. Ini nih salah satu bekas longsor yang paling parah. Nah itu di sebelah kiri teman-teman. Memang alam itu kalau marah menakutkan teman-teman. Tempat yang tadinya indah bagus ya, ada bencana longsor jadi langsung rusak. Jadi kita harus sama-sama melestarikan alam ya teman-teman. Sekarang kita langsung menuju ke Citorek teman-teman. Mumpung cuaca lagi cerah-cerahnya ini ya. Ini kita lewat di jembatan besi ya teman-teman. Jembatan besi yang ikonik kalau kita mau ke Ciletuh dari Jakarta atau dari Bekasi, pasti nanti lewatnya di jembatan itu teman-teman. Nah ini bekas longsor juga teman-teman.
Jadi musim hujan tahun lalu itu musim hujan paling ekstrim menurut saya. Karena ada beberapa wilayah yang terdampak ya, seperti banjir, longsor, dan salah satunya Ciletuh ini teman-teman. Sukabumi dan Ciletuh. Di Sukabumi banjir bandang, aliran airnya mengarah ke pantai Ciletuh ya, ke Laut Ciletuh. Jadi terlalu banyak debit air yang mengalir, jadi banyak jalan yang longsor dan jembatan jebol teman-teman. Nah, jalanan ini ya yang keren ya, persawahannya waduh mantep banget. Di tengah-tengah sawah juga banyak gubuk teman-teman. Jadi kalau para petani habis tanam atau habis pembibitan, dia istirahatnya di gubuk ya, sambil makan siang gitu. Setelah istirahat baru mereka lanjut lagi. Wah, ini ada jualan es cendol nih. Sekarang jam 9:09 ya teman-teman. Dan ini saya posisi masih di Geopark Ciletuh ya. 1,8 km lagi kita sampai di Jalan Nasional 3. Nanti sekalian kita cari makan juga teman-teman. Saya dari pagi juga belum makan. Kita ngelewatin jembatan lagi teman-teman. Nah, ini ada jembatan tua nih. Udah nggak dipakai lagi ya sepertinya. Ini di depan kita diarahkan ke kiri. Kita mengarah ke Sawarna ya. Update teman-teman. Ini kita diarahkan ke kiri ya sama Google Map. Wah, pas banget nih. Jalanan lagi lancar ya. Jadi kita bisa gas teman-teman, bisa gaspol maksimal kecepatan di 80 ya. Di sini udah mulai lumayan padat ya. Ini saya masih di Jalan Nasional 3 teman-teman. Di depan kita ada pom bensin, tapi antrinya panjang. Dan bensin kita juga masih aman teman-teman, masih ada 6 bar lagi ya. Waduh, gaspot nih, serem. Ini truk malah nutupin jalan. Widih, rame banget. Wah, ada yang jualan jambu nih. Pantai Gadong apa itu? Gadong Bangkok, Gadong Bangkong. Nah, dari sini teman-teman, kita kalau ke kanan itu mengarah ke Cikidang ya. Jadi kita sekarang ambil jalan kiri teman-teman, karena lewat di Citorek ya, negeri di atas awan. Sebenarnya lebih dekat ya kalau kita lewat di Cikidang. Biasanya di sini ada monyet turun. Waktu itu saya lewat sini banyak banget teman-teman monyet. Mungkin di depan ya dia monyetnya. Di pantai Citepus ini teman-teman, salah satu pantai yang rame ya, dan bisa dibilang lebih rame dari Ciletuh. Tapi untuk pemandangan jauh lebih bagus Ciletuh ya teman-teman. Nah, ini kita sampai di Kecamatan Cisolok teman-teman, dan kebetulan juga ada warung nasi padang ya. Kita mampir lah. Belum sarapan juga saya nih. Setelah makan, tenaga terisi kembali teman-teman. Sekarang kita mengarah langsung ke Jalan Cirnik ya teman-teman. Nanti di depan kita ambil kanan mengarah ke Bengkung. Nah, ini kita ambil kanan teman-teman. Jalan Karanghau, Cikotok, BTS, Provinsi Banten. Di pertigaan yang barusan kita lewati teman-teman, itu kalau lurus kita mengarah ke Bayah ya. Jadi kita ambil kanan mengarah ke Jalan Raya Cikelat atau Jalan Karanghau. Jadi kalau misalkan tadi kita lurus itu lebih jauh teman-teman.
Jadi sama Google Map kita diarahkan ke kanan dengan jarak sekitar 61 kilo ya menuju ke Citorek. Dan untuk cuaca ini sangat mendukung sekali ya. Kita di Citorek nanti dapat view keren teman-teman. Nah ini kita udah sampai di Jalan Cirenik teman-teman. Wih, di pemandangan di depan bagus ya. Yang paling saya suka di daerah Citorek itu teman-teman, sepi ya dia, hening banget di sana. Apalagi saya memang suka banget sama tempat-tempat sepi kayak begitu ya. Jadi rasanya itu beda teman-teman, ketimbang kita berada di tempat rame ya. Dan ini tipikal jalannya sama model-model perkampungannya itu mirip ya sama jalan yang kita lewati kemarin teman-teman. Dan untuk kondisi jalan juga banyak jalan rusak di sini. Nah ini ada peringatan hati-hati kawasan rawan longsor. Waduh, ada tempat pembuangan sampah nih. Sayang banget ya teman-teman, tempat yang alami kayak begini jadi tempat pembuangan sampah. Untuk kondisi jalan di Jalan Raya Ciklat ini sepi ya teman-teman, dan jarang ada yang lalu lalang di sini. Dan ini ada anak-anak kecil pada mau main kemana ini. Dari tempat saya ini sekarang teman-teman di Jalan Raya Ciklat itu menuju ke Citorek masih 56 kilo lagi ya, 2 jam 4 menit. Jadi masih lumayan teman-teman. Dan ini kita jalan santai aja ya, sambil menikmati kesunyian di hutan ini dan perkampungan yang asri teman-teman. Ini di sebelah kiri saya kebun karet ya teman-teman, tanaman karet tapi udah nggak disadap lagi ya, tuh udah sampai bawah situ. Berarti mungkin ini udah nggak ada getahnya lagi, udah nggak bisa produksi getah lagi dia. Untuk jalan di sini udah mulai banyak tikungan ya, dan ini saya jalan santai aja karena sekarang juga masih siang teman-teman. Ini jam 11 ya, jadi kemungkinan kita sampai di Citorek itu sekitar jam 1 siang. Jadi masih ada banyak waktu teman-teman. Wih, pemandangannya mantep ya. Dan ini saya juga udah nanjak terus dari tadi teman-teman, nanjak sambil nikung ya. Nah ini contohnya nih. Wih, mantap. Wah, ada yang jualan pete. Wih, sawahnya mirip kayak di teras sharing ya. Dan di perkampungan ini teman-teman jauh dari kebisingan ya. Tapi saya kurang tahu ya ini nama kampungnya apa. Soalnya di Google Map dia nggak ditulis ya. Widih, mantep. Nah ini kita lurus terus teman-teman. Wah, awan mendung udah mulai terbentuk nih. Kita memasuki kawasan perhutanan lagi ya. Udah keluar dari perkampungan. Nah ini baru nih full 100% hutan ya. Udah ada bangunan lagi. Oh, ternyata masih ada di depan. Saya dari tadi nggak ngelihat orang-orang beraktivitas di luar rumah ya teman-teman. Dan memang benar-benar sepi kampung ini. Mungkin karena panas ya, jadi warga itu malas buat keluar. Saya suka teman-teman lewat di perkampungan seperti ini, apalagi perkampungannya di atas bukit ya. Waduh, sensasinya beda teman-teman. Nah ini kita ke kiri. Kalau ada jalan perjabang kayak gini bikin bingung. Mantap bro.
ini kita ke kanan teman-teman. Nah ini sebentar lagi kita sampai di tempat wisata Talaga di depan sini teman-teman. Mana talaganya? Oh, turun di bawah. Sawahnya, padinya udah gede-gede teman-teman. Nah ini nih, di sini nih yang kelihatan banget pemandangannya. Wih, mantap. Dia sawahnya mirip sama kayak pas waktu kita ke teras sharing ya. Ngetap dia. Apalagi kalau di sini sedikit mendung ya teman-teman. Waduh, pemandangannya pasti lebih hening lagi. Lintas di daerah ketinggian itu memang asik teman-teman. Selain jalannya yang memang sepi ya, dan pemandangannya juga keren banget. Widih, ini jalanan nanjak di depan udah kelihatan teman-teman. Wih, dan di sana ada kincir angin. Dan rata-rata rumah di sini itu masih banyak yang dari kayu ya teman-teman. Ini kalau malam lewat sini lumayan ya, horor. Ini seperti kita ngelewatin kayak yang di film-film itu ya, jungle. Dan ini bener-bener jungle teman-teman. Wah, di atas rimbun. Mantap ya, kita di sini sendirian. Jadi bener-bener kerasa sepinya. Ini saya coba matiin mesin teman-teman. Jadi mesin motor saya mati ya. Jadi irit bensin. Mumpung kondisi jalan lagi turun. Bensin irit teman-teman, tapi kampas rem ini yang boros ya. Suhu udah mulai dingin teman-teman. Tapi saya kurang tahu ya ini suhunya berapa. Wah, ini jembatannya bagus ya, warna-warni. Wih, sungainya bagus. Airnya masih jernih teman-teman. Ini kemungkinan mengarah ke laut ya. Kita jalan lagi lah biar nggak terlalu sore. Dari tempat saya ini sekarang teman-teman sampai di Citorek itu masih 38 kilo lagi ya, atau 1 jam 29 menit. Wah, ada gubuk di atas. Ini kita nanjak terus dari tadi. Enak ya kita touring di medan-medan yang nanjak kayak begini. Yang penting kondisi jalan halus teman-teman. Kalau nanjak jalanan rusak itu yang berat. Wah, ini ada bapak-bapak bawa bambu. Dan bambunya tebel ya, berat pasti. Waduh, pemandangan di depan mantep banget ya. Banyak bambu liar teman-teman di sini. Perkampungan kelihatan ya di bawah. Sepertinya tadi kita lewat di sana teman-teman. Kenapa ya batu-batuan kayak begini tuh nggak rata ya? Cuman di titik-titik tertentu teman-teman. Harusnya kan bagusnya rata ya dia. Selama sampai di bawah, sampai di bukit bawah teman-teman. Jadi buat antisipasi biar gak longsor ya. Nah contohnya seperti ini nih. Ini yang udah dikasih aja longsor, apalagi yang gak dikasih ya. Nah di sini suhunya juga makin dingin. Anginnya sejuk banget, kayak serasa angin AC. Bersyukur banget ya teman-teman, hari ini kita dikasih langit biru. Pas banget dengan rute kita ya.
yang full dengan pemandangan. Jadi pemandangan keren, terus dikasih langit biru, waduh makin komplit rasanya. Nah ini di depan nih, waduh seperti ada di Dieng ya. Kurang lebih mirip lah teman-teman sama dataran tinggi Dieng. Ternyata kita dikelilingi lembah teman-teman. Sekarang ini jam 12 teman-teman. Mataharinya menyengat banget ya, panas. Apalagi ini kita di atas bukit ya, jadi lebih terasa teman-teman sinar UV-nya. Ada tanaman paku-pakuan teman-teman. Nah ini yang bekas longsor ya, sisa-sisanya masih ada di sebelah kanan. Justru kalau longsor seperti itu teman-teman, jalan itu terputusnya nggak lama ya. Cukup dengan dipacul atau digaruk pakai eksavator, jalan juga udah bisa diakses lagi. Beda halnya dengan jalan yang ambruk kayak di Ciletuh tadi. Nah itu butuh waktu yang lumayan lama teman-teman untuk diperbaiki lagi ya. Nah ini pengolahan kayu terbesar ya teman-teman yang saya lihat. Kayunya pada berjajar semua di pinggir jalan. Dan sepertinya ini kayu-kayu yang masih segar yang baru ditebang dari pohonnya. Memang di sini banyak ya kayunya. Nah ini bekas longsor nih teman-teman. Jadi biarpun dikasih jaring kawat sama pagar batu percuma ya, tetap hancur juga. Solo touring kayak gini nih teman-teman yang enak ya. Jadi kita jalannya bisa santai banget, nggak terlalu dikejar waktu juga teman-teman. Jadi kita lebih bebas ya. Dan biarpun di jalan sekarang kita sendirian teman-teman, tapi saya tetap menikmati karena memang di sini pemandangannya mantap dan udaranya seger. Ini kita udah masuk di jalan beton ya teman-teman. Setelah tadi jalan kita full aspal, berarti kita udah deket teman-teman sama Citorek. Karena di Citorek itu jalannya full beton ya. Wah ini ada tanah-tanah merah begini, bekas apaan ya? Sepertinya bekas longsor teman-teman dikumpulin di sini ya. Saya juga kurang tahu sih. View kita udah terbuka teman-teman di sebelah kanan. Jadi tadi tuh kita lewat di tebing-tebing sebelah sana ya. Dan akhirnya kita sampai di sini teman-teman. Nah ini kita ke kiri. Untungnya cuaca cerah dari tadi ya, awan mendungnya udah hilang. Soalnya kalau hujan lewat sini ngeri licin teman-teman. Nah ini kondisi jalan udah mulai mengecil ya. Kita sekarang posisi sedang turun ya teman-teman. Dan untuk pemandangan juga lumayan. Wih ada anjing. Wah ini turunannya lumayan. Di depan nikung. Waduh jalanannya bro. Ini ada aliran air ya. Kita harus pelan-pelan teman-teman di jalanan berair ya. Apalagi kondisi turun ya, takutnya licin. Nanti kalau selip waduh kacau. Dan sekarang kita pas banget mengarah ke Citorek teman-teman. Wah pas banget sama ada jalan rusak ya. Mana sepi banget lagi di sini. Ini tempat favorit saya teman-teman, tempat-tempat sepi begini. Nah jalan-jalan batu-batu kecil kayak gini nih yang licin.
Dan ini kita dihajar turunan terus teman-teman. Nah ini kita lewat di jembatan kecil teman-teman. Dan sepertinya ini jembatan tua ya. Dan ini cuma muat buat satu mobil. Nah sungainya mantep nih. Hati-hati licin di sini teman-teman. Kalau ada akses turun ke bawah, saya mau turun teman-teman. Cuci muka seger kayaknya. Dan ini jalanan juga full bebatuan ya. Udah nggak ada jalan aspal lagi teman-teman dari sini. Kurang lebih sekitar 1 kilo lebih ya mungkin. Setelah itu baru ada jalan beton lagi. Wih, ini jalannya full rusak. Kita harus pelan-pelan teman-teman. Nah itu di depan udah bagus ya jalannya. Oke. Nah ini baru cocok. Nah mantap teman-teman. Dan sekarang jam berapa ini? 12.44. Masih 47 menit lagi. Lumayan ya. Ini sekarang kita lewat di hutan belantara teman-teman. Kondisi jalannya lebih kecil dari jalan yang tadi ya. Dan ini cuma muat buat satu mobil. Jadi kalau ada mobil lewat kita harus minggir dulu. Harus bergantian. Nah ini nih teman-teman, jalan yang lebih rusak dari yang tadi ya. Dan ini batu makadam semua, gede-gede. Waduh, lumayan bro. Ini harus pelan-pelan. Sekali-kali kita off-road ya, arah ke Citorek. Wah ini batunya gede-gede nih. Serem lewat sini teman-teman. Justru kalau lewat di jalan seperti ini, tangan itu lebih pegel ya teman-teman. Karena dia nahan setir lebih ekstra dia kerjanya. Dan ini pertama kali saya lewat di daerah sini ya. Nah di depan udah mulai lumayan teman-teman. Wah ternyata masih panjang. Ini kalau pakai motor trail lebih enak teman-teman lewat jalan-jalan begini. Nah ini udah lumayan ya teman-teman jalannya. Wah ada genangan air. Widih mantap. Ternyata masih panjang ya teman-teman jalan berbatunya. Ini saya dari tadi masih belum keluar ya. Dan ini di depan juga makin parah ini. Yang penting kita pelan-pelan aja lah jalannya. Wow, ini udah berbatuan gak rata lagi. Serem bos lewat sini. Oke teman-teman, ini saya lagi berhenti dulu ya di pinggir jalan. Dan memang kondisi jalannya parah ini, full batu makadam. Dan di depan kita juga masih sama teman-teman, batu makadam juga ya. Dan ini saya posisi sendiri di sini teman-teman. Dan untuk pemandangan di sini lumayan ya, asri banget di sini teman-teman. Ya, mantap kan? Dan untuk kondisi motor aman ya ini, dan nggak ada trouble. Jadi saya istirahat dulu teman, sekitar 5 menit ya. Habis itu kita jalan lagi. Kita jalan lagi teman-teman. Setelah istirahat kurang lebih 5 menit ya. Motor juga udah lumayan dingin. Jadi kita bisa jalan lagi. Jalan rusak di depan juga udah deket teman-teman. Ntar lagi kita sampai di jalan bagus. Nah ini kita udah sampai di jalan cor-coran ya teman-teman. Tapi masih sedikit rusak ya ini. Tapi lumayan lah, ada jalan cor-corannya dikit. Ternyata
rute menuju Citorek itu nggak gampang ya. Justru yang berat itu rute pas sudah mau mendekati Citorek teman-teman. Medannya seperti ini. Tapi adem juga ya teman-teman lewat sini. Soalnya ini kita bener-bener di tengah-tengah hutan ya. Tuh, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Dan di depan kita teman-teman, waduh. Pohonnya gede-gede. Dan rimbun juga. Nah, ini kondisi bebatuannya lumayan ya. Yang saya takutin itu di sini ada ular teman-teman. Tahu-tahu nongol ular piton. Waduh. Kabur saya ntar. Nah, ini di atas ada apa ya? Sarang semut ya sepertinya. Mantap ya lewat sini. Kita agak sedikit lebih cepat jalannya teman-teman. Nah, ini udah licin. Ini udah masuk jalan lumayan teman-teman. Akhirnya kita lolos ya dari jalan yang kacau. Ini sih udah masuknya hutan belantara ya. Soalnya nggak ada bangunan sama sekali di sini. Apalagi lampu jalan. Bahkan jarak pandang jalan udah ketutup sama semak-semak ya. Tapi bagusnya di sini teman-teman, tuh banyak yang lalu lalang ya. Jadi nggak bener-bener saya sendirian di sini. Ini nih yang bekas longsor teman-teman. Waduh, ini benar-benar terputus ya ini kalau misalkan nggak dibuka jalan yang bekas longsor. Gila bro. Nah, ini ada aliran air teman-teman. Tapi untungnya jalanannya udah dibuka ya teman-teman. Jadi aksesnya udah terbuka buat warga sekitar. Sebenarnya jalanan ini dulunya aspal ya. Cuman entah kenapa jadi hancur. Akhirnya kita masuk di jalan bagus teman-teman. Lega banget ya. Kita bisa gas lagi. Jadi buat teman-teman yang ada rencana touring ke Citorek dari selatan ya, nah teman-teman boleh coba lewat di rute ini dan teman-teman bisa merasakan sendiri sensasinya seperti apa ya. Mantap teman-teman, apalagi cuacanya cerah kayak begini ya. Wih, jadi pemandangannya kelihatan lebih jelas. Tapi saya nggak merekomendasikan lewat sini malam-malam karena terlalu beresiko teman-teman. Nah, ini nih teman-teman yang bekas longsor juga ya, arah Citorek. Waduh. Nah, ini bebatuan semua nih. Repot ya kalau lewat di jalan kecil seperti ini teman-teman. Pas kita papasan sama mobil, kita harus benar-benar di pinggir ya. Saya tadi sempat mau selip karena terlalu minggir. Sebenarnya kalau di jalan yang rusak tadi kondisinya bagus seperti ini, kita lewat malam juga nggak masalah teman-teman, masih aman ya. Pemandangan kita udah mulai terbuka lagi teman-teman. Di sini udah mulai ada pemukiman warga ya. Di belakang kita tadi sama sekali nggak ada pemukiman warga ya. Jadi ngeri-ngeri sedap teman-teman. Ini ada motor bapak-bapak petani teman-teman. Justru kalau dipakai jalanan rusak sama tanjakan lebih kuatan motor kayak begitu ya. Dia kan memang dimodif buat jalanan rusak teman-teman. Sekarang udah jam 1:30 ya. Kemungkinan kita sampai di Citorek itu jam 2 teman-teman. Ini pemandangannya mantep. Dan di sini masih belum ada pemukiman warga lagi teman-teman. Sepertinya sih memang di sini nggak mungkin ya dibangun perkampungan, karena memang dari
kontur tanahnya juga gembur nih, cocoknya dipakai buat pertanian. Akhirnya teman-teman kita masuk di jalan cor-coran ya, dan ini kita turun teman-teman, dan sebentar lagi kita sampai di Citorek, negeri di atas awan. Dan di depan kita banyak kincir angin dari bambu. Jalannya asik ya teman-teman, pemandangannya bagus, dan ini lebar banget jalan betonnya. Coba kalau dari tadi jalanan begini pasti lebih mantap ya. Dan memang di samping kanan kiri kita itu, bahkan di depan kita itu teman-teman, memang benar-benar masih 100% belum terjamah orang ya. Dan teman-teman bisa lihat untuk ukuran pohonnya juga gede-gede di sini. Ada bekas longsor juga di sini. Nih. Wah, ada pohon tumbang juga teman-teman. Ini udah mirip kayak di film-film Jurassic Park ya teman-teman, model hutannya. Tahu-tahu di sana keluar burung dinosaurus. Waduh, ntar kita dimangsa lagi. Ini serasa lewat di alam lain ya teman-teman. Wah, ini bebatuan. Dan untuk jalan betonnya dia tebal banget, jadi lebih tahan dia kalau ada getaran asmara teman-teman. Dan di sini nggak ada yang lewat sama sekali ya. Dan ini cuma saya sendiri teman-teman. Nah, ini baru ada orang lewat nih. Ini sepertinya bekas longsor ya. Nah, ini nih teman-teman, yang bekas longsor, tapi udah bisa dilewatin ya. Waduh, itu tebing batu di atas. Kalau udah jatuh rusak ini jalan. Ini memang sekarang posisi lagi ada di atas gunung ya teman-teman. Jadi pemandangannya seperti ini. Dan untuk pohon-pohonnya juga usianya udah puluhan tahun mungkin. Kita udah mulai nanjak teman-teman. Nah, itu tanjakannya di situ ya. Ini bensin saya sisa 2 bar lagi nih, masih cukup lah sampai di Citorek. Wih, keren bro. Ini seperti hutan di zaman prasejarah ya teman-teman. Dia masih asri banget, dan pepohonannya juga seperti pepohonan zaman prasejarah. Ini ada tanaman paku nih teman-teman. Nah, di depan kita udah sampai di Citorek teman-teman. Kita harus siap-siap ya untuk turunan yang lebih tajam dari tadi. Nah, teman-teman kalau mau ke Citorek bisa nih hari-hari weekend ya. Tapi sekarang kita cuman lintas. Jadi untuk ngelihat kumpulan awan itu dari sini teman-teman. Teman-teman naik. Nah, nanti kumpulan awannya ada di depan sana ya. Wih, cerah banget nih cuaca nih teman-teman. Dan perkampungan di bawah udah kelihatan banget ya. Di sini juga ada tempat buat camping teman-teman. Jadi kalau mau camping bisa bawa tenda sendiri dan nyewa tenda juga bisa. Tapi untuk sewa tenda saya kurang tahu ya harganya berapa. Dan kita sangat-sangat beruntung teman-teman. Lewat sini langitnya cerah banget ya. Sampai pemandangan di depan kelihatan banget. Sebenarnya untuk Citorek itu ada 2 jalur ya kalau turun. Ini termasuk jalur baru teman-teman. Dan di video saya sebelumnya itu jalur lama ya yang saya perjalanan pulang. Tapi enaknya di sini jalan udah full coran ya. Tapi kalau di jalur yang lama jalanannya rusak teman-teman.
Tapi untuk turunan dia nggak terjal, dia lebih landai ketimbang jalur baru. Dan teman-teman kalau mau nginep di Citorek juga bisa, di atas warung-warung itu ada penginapannya teman-teman. Dan untuk harga kisaran 150 ya, dan itu bisa diisi lebih dari 2 orang. Ini saya perjalanan pulang yang menyenangkan ya, soalnya komplit banget teman-teman touring kali ini. Dan yang paling saya suka di daerah Citorek ini teman-teman, itu sunyi banget ya, apalagi kalau cuaca mendung, jadi lebih terasa teman-teman heningnya. Wih, dia ada Alfamart nih, kita mampir lah sekalian istirahat. Waduh, mantap, Alfamartnya enak lagi. Saya lagi istirahat teman-teman di Alfamart Citorek ya, sekalian beli minum sama ngedinginin mesin motor, karena dari tadi motornya belum istirahat teman-teman. Dan untuk pemandangan di sini mantep ya, pemandangannya langsung sawah, keren ya. Setelah istirahat teman-teman, saya mau jalan lagi ya menuju ke Bekasi. Jadi biar nggak terlalu malam kita sampai di Bekasi. Mantap. Oke teman-teman, kita jalan lagi ya. Setelah istirahat berapa menit tadi? 10 menit. 20 menit teman-teman. Dan untuk map ini udah saya tembak langsung ke Bekasi ya teman-teman. Widih, ini jalur yang sempat longsor teman-teman, dan di sebelah kanan keropos ya dia. Jadi usahakan kalau lewat jangan ambil jalur kanan teman-teman, tapi kalau dari arah berlawanan ambil jalur kanan ya. Nah di sini teman-teman, selain jadi petani, warga di sini ternak kerbau juga ya, dan kerbaunya juga gendut-gendut. Nah ini nih teman-teman, Citorek yang sempat terputus jalannya ya, karena ada longsor di sini. Dan longsornya juga nggak tanggung-tanggung, ini ngerusak jalan parah teman-teman. Jadi sekarang aksesnya udah bisa dilewatin lagi ya. Dan bekas longsornya juga masih ada di sebelah kiri kita teman-teman. Serem ya. Widih, ini sawahnya seger banget ya, warnanya hidup banget teman-teman, subur ya persawahan di sini. Memang rata-rata persawahan di dataran tinggi itu subur-subur teman-teman, karena dari suhu memang dia lebih dingin ya ketimbang dataran rendah. Nah ini kita lewat di jembatan Ciberang ya teman-teman. Wih, sungainya airnya ini ya dangkal ya, dan banyak anak kecil mandi. Kantor kecamatan Lebak Gedong, bangunannya udah dibongkar ya teman-teman, tinggal tugunya ya ini. Oh, dan di depan tuh ada bangunan apa itu, sepertinya itu kandang unggas ya teman-teman, entah ayam atau bebek, yang jelas unggas ya. Ya teman-teman, akhirnya ya ini saya udah sampai di Jalan Raya Sentul ya, dan ini jam 18.24. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman video dari saya kali ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget buat subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya. Selamat malam teman-teman, selamat beraktivitas, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.